Oke, baik nak. Berhubung video pertama tadi terputus, nah ini kita lanjutkan di bagian yang kedua ya. Jadi di bagian kedua ini ya, kita juga harus menghargai orang lain ya. Kalau orang lain, misalnya kita lihat di sini, ini contoh kecil ya, masih banyak contoh-contoh yang ada di luar sana. Nah, contoh yang pertama adalah orang ngajak minum kopi ya, kita jangan langsung memalingkan, jangan sok tinggi juga gitu ya, jangan sombong, angku. Nanti orang lain ya, sekali saja kalau kita melakukan hal tersebut kepada dia, selanjutnya dia tidak akan lagi mentraktir kita ya, dan kita yang akan merugi. Nah, cobalah untuk berkata dengan halus. Sorry, maaf, saya tidak bisa mengajak bersama-sama dengan Anda, menolak ajakan dengan halus karena saya ada pekerjaan ya. Dihargailah namanya ya, namanya orang sudah memberikan suatu chance, kesempatan kepada Anda. Nah, pada saat berbicara juga kita lihat sikap tubuh kita, jangan terlihat sangat angkuh. Matanya memandang orang lain, kayaknya memikirkan orang lain, memikirkan hal-hal yang lain, padahal dia sedang serius berbicara pada Anda. Ya. Nah, ini sikap yang tidak menghargai ya. Jadi kalau mau menolak, tidak mau berbicara ya, maaf, saya tidak bisa berbicara lama dengan Anda, saya sibuk ya. Nah, gitu, ucapkanlah dengan penuh dengan kasih ya, penuh dengan budi pekerti yang bagus lah, seperti itu, kata-kata yang bagus. Nah, ini tidak layak dicontoh ya, sikap tubuh seperti ini. Ya, menghargai waktu ya. Kalau memang kita janjian ditunggu-tunggu orang ya, kita harus menghargai orang lain. Nah, jadi kalau kamu tidak tepat janji, membohongi, itu namanya tidak menghargai, namanya tidak menghargai orang lain. Ini hanya contoh kecil ya. Nah, cara menghargai itu banyak ya. Mulai dari kita naik angkot ya, ada orang tua yang tidak bisa duduk ya, kita harus menghargai dia supaya duduk duluan gitu ya. Jadi pada saat kita naik kereta, kita tancap gas ya, di depan rumah ada anak balita, kita main klakson terus ya. Banyak sekali contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan kadang ya, ada orang yang menyadari dan ada orang yang tidak menyadari hal tersebut. Nah, kalau kamu menyadari, itu sungguh bagus sekali ya. Jadi kadang-kadang orang tetangga mau makanan, lapar gitu ya. Kadang-kadang kita makan enak, di samping kecium baunya ya, mereka ya mau kak, mau bu, ya mereka malu gitu ya, mau gitu, malu, kadang malu ya, kita berikan saja. Nah, kita berikan saja, mereka pasti mau ya. Kadang ucapan tidak sesuai dengan hati, kenapa? Karena orang merasa segan gitu ya, orang merasa segan ya. Tapi kalau dia memang berada, dia memang rumahnya ada makanannya, ya sudah, kita nggak jadi ya. Tapi kalau kita kan bisa lihat ya, situasi kondisinya, bentuk tubuhnya kurus, di rumahnya nggak ada makanan ya, kita bisa boleh kasih makanan kepada dia, seperti itu. Jadi kadang orang segan dan malu ya, tapi kalau dikasih langsung, dia pasti menerimanya, seperti itu. Oke, minggu depan baru kita sambung bekerja atau belajar ya. Jadi mudah-mudahan kali ini videonya bermanfaat bagi kita. Jadi hari ini kita sampai satu pelajaran di subbab 1 dulu. Nah, minggu depan kita akan bahas kembali. Dan ada PR ya, PR yang penting bagi kita ya. Saya minta kalian ya buat contoh ya. Tidak peduli kalian itu tidak melakukan atau melakukan, yang penting kalian menyadari. Nah, misalnya begini, kalian menghormati, menghargai, bisa berinteraksi dengan orang lain, kalian bisa melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan baik atau dengan tidak baik. Kalian ceritakan saja, nggak apa-apa ya. Kalau tidak baik, kita akan perbaiki. Kalau baik, ya bagus, kita akan kembangkan. Nah, nggak apa-apa, baik ya tulis, tidak baik ya tulis, nggak apa-apa. Yang penting ini berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, setiap detik, setiap menit yang kalian lakukan itu apa?
Ya, kalau kalian melakukan bermanfaat ya bagus, bersyukur ya, terima kasih. Tapi kalau yang kalian tidak baik, nggak apa-apa, kalian tulis juga. Barulah kita tahu loh, kita bisa memperbaiki diri kita dengan lebih baik. Seperti itu ya kan. Nah, inilah pembelajaran budi pekerti kita sampai hari ini. Ya, bagi ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke grup atau ke namanya Google Classroom juga boleh. Kita ada grup Telegram dan Google Classroom ya. Boleh kamu mengirimkan pertanyaan-pertanyaanmu di situ. Ya, sampai jumpa minggu depan.